Diutus Allah Asiyah dan Siti Maryam, didampingi Aminah. Maka lahirlah Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun 571 Masehi. Tepatlah dibilang namanya tahun gajah, karena pada waktu itu Rasulullah lahir bertepatan dengan tentara Abraha. Hancurlah binasa Abraha dengan gajah-gajahnya, karena kuasa Allah mengirimkan burung-burung ababil. Gara-gara batu panas gajah, Abraha pun hancur dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lahir. Lalu apa kita ambil iktibar dari maulid ini? Yang pertama adalah contohlah kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku umat Nabi, kita mengaku sayang kepada Nabi, kita cinta kepada Muhammad, contoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja Bapak Ibu memuji Muhammad, memerintahkan kepada kita agar kita mencontoh pribadi Muhammad dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Tadi Qori sudah membacakan surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Sungguh terdapat diri dari Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yang patut kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari sebelum ajal kita akan datang. Udah Bu, udah sarapan? Aku belum. Minum teh manis aja gembung lah, nggak ada kue-kuenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, padahal udah sarapannya, awak yang belum. Bu, aku ada pantun sama ibu. Mau ibu? Mau enggak? Burung balam terbangnya tinggi, tingginya sampai ke Brastagi. Ibu-ibu yang tak jawab salam, saya doakan lakinya nikah lagi. Cocok Pak? Cocok kata bapak nih. Yang udah hatinya ini pantun nih. Terbang tinggi si burung balam, terbangnya tinggi sampai talun kenas. Oma-oma yang tak jawab salam, saya doakan angsuran tak lunas-lunas. Burung balam terbangnya tinggi, tingginya sampai ke Brastagi. Bapak Ibu yang menjawab salam, saya doakan tahun depan berangkat haji. Asal jangan ditunda sama siakul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan semangat. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di Masjid Al-Hijrah ini dalam rangka peringatan kelahiran Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Insyaallah dengan kita peringati Maulid pada pagi menjelang siang hari ini, kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin kan? Kenapa, Bu? Capek cakap-cakap dari awal sampai kemarin. Amin. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kita amalkan pagi, siang dan malam. Nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan dari alam kubur kita masing-masing yang sudah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun berada di alam kubur, digiring diarak menuju ke padang mahsyar. 50.000 tahun menunggu perhisapan. Disitulah kita merengek, merintih, menangis, menjerit, merangkak, memanggil-manggil syafaat, mendatangi para nabi Allah. Nabi Adam kita datangi, Nabi Adam angkat tangan. Apa kata Nabi Adam? Aku tak bisa membantu menolong kalian pada hari ini, karena pada waktu dulu aku melanggar perintah Allah, sehingga aku dicampakkan dari surga ke bumi. Gara-gara satu salahku kepada Allah, aku memakan buah khuldi. Hari ini aku tak bisa membantu menolong kalian. Bapak Ibu, Nabi Adam saja, satu salah dia, satu dosanya kepada Allah, belum tentu jamin dia masuk surga apa tidak. Bayangkan diri itu kepada kita. Banyaknya dosa kita nanti di hari kiamat, masuk surga apa tidak? Ditanya kepada Nabi Nuh, coba kalian datangi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun menjawab yang sama. Aku tak bisa membantu menolong kalian.
Aku tidak punya hak. Aku saja di sini belum tentu selamat apa tidak. Jangankan menolong kalian, kata Nabi Nuh. Karena pada waktu dulu anak dan istriku tidak mau mengikut ajaranku. Pada hari ini ku bertanggungjawabkan anak dan istriku. Coba kalian minta pada nabi-nabi yang lain. Pergi lagi pindah tempat kita, Bapak. Luasnya padang mahsyar, tak ada tempat naungan, tak ada tempat pohon-pohonan. Satu pohon pun tak berada di padang mahsyar. Luas seluas-luasnya, 70.000 kali lipat dari luas dunia. Lihat kanan kiri, muka belakang, muka orang macam binatang. Di samping awak macam anjing wajahnya. Tak tahu mertua awaknya anjing itu. Karena di padang mahsyar wajah manusia berbeda-beda, Bapak. Bukan macam kita manusia wajah seperti hari ini. Ada macam binatang buas. Ada lidahnya panjang sampai menjulur ke bawah. Ada tak berkepala, tak berkaki. Ada kaki ke atas, kepala di bawah. Ada berguling-guling macam buah nangka. Ada merosot. Ada mengesot. Ada macam orang gila mencakar-cakar, menggonggong-gonggong. Semua bertelanjang bulat, tak ada lagi rasa malu. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tak malu nanti di hari kiamat itu manusia tak berpakaian?" Rasulullah menjawab, nanti di hari kiamat tak ada lagi rasa malu orang manusia. Karena apa? Rasa malu sudah tak ada lagi, hilang. Karena sangkin memikirkan diri sendiri selamat apa tidak. Alhasil, jumpalah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ya Rasul, dulu kau janjikan kepada kami syafaat. Sudah kau janjikan kepada kami perlindungan. Mana janji kau? Sudah tak tahan lagi kami di padang mahsyar ni. Panas sekali ya Rasulullah, sampai pecah kepala kami saking dekatnya matahari ke kepala kami. 5 jengkal, Bapak. Berduyun-duyun, dipanggang kami di sini ya Rasulullah. Berikan kami perlindungan, berikan kami syafaat. Wahai ummati, kata Nabi, hari ini aku akan bermunajah kepada Allah, kata Rasulullah. Bermohon Rasulullah di padang mahsyar agar umatnya diselamatkan di padang mahsyar, mendapatkan perlindungan syafaat. Semua para nabi tak punya hak menolong umat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga banyak manusia yang malas berselawat, jauh cinta kepada Rasulullah. Kenapa kita hari ini memperingati Maulid? Karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat diri kita, ayah, omak kita, mertua kita, abang, kakak, adik, ipar, menantu, cucu kita, para guru dan para sahabat-sahabat kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, salam takjim saya Bapak Ketua BKM Masjid Al-Hijrah Al-Ustadz Ramli Tanjung, selaku BKM Masjid Al-Hijrah. Yang saya hormati Adinda Qori Nasional Ahmad Khairi Novandra, Sarjana Hukum Islam. Yang saya hormati Al-Ustadz Adinda saya, sahabat saya, saudara saya, Sahriaman Saragih, SPDI. Yang saya hormati Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Adinda yang sudah memberikan kata sambutan singkat, padat, tepat, ringkas, padat, tak pala bertele-tele, cuma mengucapkan terima kasih kepada yang menyumbang, dan yang nggak nyumbang nggak usah kasih kue, kan begitu. Itu. Yang saya hormati, di sini banyak ustadz-ustadz, agak segan awak ceramahnya, agak gugup awak. Ketua STM-nya aja pun ustadz ku dengar. Ya bapak pakai baju biru. Pikir anggota partai tadi. Al-Ustadz, siapa nama lupa aku. Pak Agus Salim. Oh, enak gampang mengambil. Agus Salim yang sudah hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan pinggangnya tahan karena nggak menyender ke dinding ya kan. Nah, itu gelisah ya kan. Bapak-bapak, penasihat-penasihat Masjid Al-Hijrah, para pembina-pembina Masjid Al-Hijrah, orang-orang tua saya, ibu-ibu yang tak bisa aku sebutkan satu persatu namanya. Ada yang pakai lobe, ada yang pakai peci, ada yang pakai batik, pakai koko. Ada yang tua, ada yang muda. Ibu-ibu pun begitu, tak bisa aku sebutkan namanya satu persatu. Beda-beda warna-warna jilbabnya, nggak seragam. Ada yang pakai jilbab merah, bibirnya merah. Ada yang pakai jilbab kuning, giginya kuning. Ada yang pakai jilbab hitam, mukanya pun hitam. Ada yang pakai jilbab ungu, janda mungkin. Ada yang pakai jilbab biru, merah jambu, hijau, agak coklat-coklatan. Pokoknya cantik-cantiklah jilbab mak-omak pada pagi hari ini. Udah lunas jilbabnya, Bu? Cepat kali bilang udah. Jangan marah-marah lah jawabnya. Slow aja. Yang saya hormati adinda-adinda tim Sholawat Hadrah. Yang saya hormati Bapak kameramen. Yang saya hormati yang ajudan di belakang saya, Mak. Lebih ngeri daripada saya kan. Mudah-mudahan yang di belakang kuning sehat walafiat. Karena pengawal-pengawal ustadz di belakang, karena sekarang Bapak Ibu musim-musim ustadz dibaca. Kami sama Ustaz Sahri Aman ni udah deg-deg dari jantung. Bawa zikir pun awak di masjid menerima doa, menggeletar awak. Kalau tiba-tiba datang orang bacok, putuslah kepala kuning. Itu makanya kita sunnahkan membalik arah balik kalau zikir. Ada orang datang, hit, apa kau? Nah, gitu. Yang membaca ustadz, yang membaca ulama, tak ada orang waras, orang gila semua. Orang gila semua yang kenal sama ustadz-ustadz. Orang gila nggak kenal sama ibu aman. Orang gila nggak kenal sama uak-uak, bapak-bapak aman. Orang gila kenal sama kami. Orang gila musuh kepada kami. Kami nggak pernah cari musuh sama orang gila. Ngelawan-ngelawan orang gila pun nggak pernah kami. Ngapain ngelawan orang gila? Kurang kerjaan. Kalau kita nanti ngelawan orang gila, kita gila dibilang orang. Taunya dia orang gila, kenapa kita lawan-lawani? Namun orang gila musuh kami. Asal siapa yang membaca orang gila, membaca ustadz, gila. Siapa yang menampar ustadz di masjid, gila. Siapa yang membakar mimbar di masjid, gila. Jadi orang gila itu cuma taunya di masjid, cuma taunya ustadz, cuma taunya ulama. Maunya kayak orang gila itu taunya ketua STM. Orang gila itu taunya kori, kan gitu. Remaja masjid, aman kami. Mak-mak taunya yang melawan sama laki. Nah, itu orang gila tahu itu. Ini cuma taunya ustadz aja. Kacau, apa salah kami supaya? Yang membakar Al-Quran di Masjid Adam Malik 2 tahun yang lalu. Masuk dia ke masjid tuh, diambilnya Quran, dipijak-pijaknya, dibuangnya ke paret, nampak dari CCTV, ditangkap sama Poltabes, diperiksa, gila. Coba lah. Hah? Iya, gila. Alasannya gila. Kemarin yang membakar mimbar di Makassar, gila. Bisa pula gila main HP.
Banyak gila-gila. Jadi alhamdulillah dikawal ini. Cuman kalau nak bacok juga aku tanggung jawab juga kalian. Enggak, ini pemerintah kan nampak Ramadan datang. Apa kau? Lah di sini enggak ada ya orang gila. Ya kan? Orang waras-waras semua. Baik-baik ya kan? Kalau enggak baik-baik enggak datang kita maulid pada pagi hari ini. Entahlah karena mau kue enggak tahu aku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak panjang-panjang kali mau dah jam 11. Siap ini kata Pak BKM ada peletakan batu pertama. Iya, Pak. Samping nih. Jadi kira-kira ikan sepat, ikan gabus lebih copat, lebih bagus. Ikan mujair, ikan tumbilang begitu cair pun aku pun pulang. Selama-lama. Ya Bu ya. Kalau ada makan siang alhamdulillah. Kalau nggak ada pula parah. Aku cuman bilang, ingatkan aja. Tadi Bapak Ibu saya terlambat tak sesuai dengan jadwal. Di Deli Tua, rumahku Deli Tua Bapak Ibu, hujan lebat kali dari mulai subuh jam 4 sampai jam 9 baru reda. Aku maulah tak bikin aku nanti Ustaz Saryaman bolak-balik nelpon, aku masih di rumah, hujan aku bilang. Kalau mau kalian jemput lah, jangan lobang jauh kali ke sana. Itu makanya tunggulah aku. Karena Ustaz Saryaman tahu dia aku tak ada mobil. Saya tahu Bapak Ibu, tengok kunci kereta ini, kunci kuah sebiji, kunci kereta mobil, kereta. Kalau tak berhenti hujan tak bisa aku lalui. Mesti tunggu reda lah. Alhamdulillah pula reda hujan tu. Baca banyak awak selawat. Ya Allah, aku nak kaya payah geli nak maulid. Berhentikanlah hujan ya Allah. Nunggu-nunggu orang tu dah. BKM dah nunggu, STM dah nunggu, Saryaman dah nunggu. Kalau kau tak berhentikan ya Allah, tak pergi aku ini. Batal aku ngisi jadwal. Sayanglah ya Allah. Saryaman lah tiga-tigaan ku enaklah dia ya Allah. Ya dialah karang itu ku. Berhenti pula. Oh, kugaslah kereta. Deli Tua Bu, Deli Tua jauh kali. Dari mulai Deli Tua sampai kemari, aus sekali kurasa. Sampai mengisap perut nih. Ku bilang sama perut, sabar kau perut, sabar. Walaupun kau belum kuisi, mudah-mudahan kadang dapat makan kita. Sabar kau, sabar. Ya Bu ya, sabar. Jadi hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema, dengan peringatan Maulid ini kita senantiasa mencontoh ketauladanan Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sudah lama hidup di dunia ini. Ada yang saya lihat jemaah ni dah 70-an, bahkan dah 80-an, 60-an, 50-an, 40-an. Saya masih 30-an. Masih muda ya. Badannya aja yang besar Ustaz itu masih muda rupanya. Tahu ya, mengibah aja di belakang. Bisik-bisik masih muda ya. Udah kawin apa belum? Mungkin Bapak Ibu yang udah lama hidup di dunia ini sudah mengalami asam manis kecut hidup. Sudah sering mendengar sejarah-sejarah Rasulullah. Asal kita memperingati Maulid, bertahun-tahun sudah Bapak Ibu merasakan, mendengar penjelasan kalau ada peringatan Maulid, udah Bapak Ibu dengar. Karena sudah lama hidup di dunia. Sudah banyak mendengar kisah-kisah Rasul yang diajarkan ustaz-ustaz dahulu, guru-guru kita dulu, ulama-ulama dulu. Udah banyak kita mendengar. Makin tua, makin banyak kita mendengar yang baik-baik. Makin tua, makin banyak amal ibadah kita kerjakan. Karena makin tua, makin banyak perjalanan. Sehingga ada lagu Nur Asyah Jamil almarhumah Qoriah internasional
di era tahun 70-an. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, sebaik-baik umur taat ibadah. Lama hidup banyak dirasa, sebaik-baik umur taat ibadah. Sebaik-baik umur bapak, sebaik-baik umur ibu, banyak ibadah. Pikirkan ibadah yang apa nak bawa nanti pulang. Kemana kita pulang? Ke alam kubur. Mesti bawa apa Ustaz? Rumah? Tidak. Bapak bawa apa? Istri yang cantik? Tidak. Mobil yang mewah? Tinggal. Lalu apa yang dibawa Ustaz? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, sebaik-baik bekal tiada lain adalah takwa. Makin banyak umur kita, makin banyak taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sudah sering mendengar sejarah-sejarah Rasulullah. Mulai orang-orang tua kita dulu sudah mengenalkan siapa itu Rasulullah. Dulu, emak-emak dulu, orang-orang tua dulu mengenalkan agama, mengenalkan Rasulullah kepada anaknya, tak henti-hentinya. Pada zaman dahulu kala. Pada zaman apa, Mak? Pada zaman jahiliyah telah lahir seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkatnya, Mak? Ketua STM atau ketua BKM? Allah Ta'ala yang kuasa. Siapa Allah itu, Mak? Pencipta alam semesta. Dulu, omak-omak kita dulu mengenalkan Muhammad dari lagu-lagu. Di situ mengenalkan Muhammad, di situ pula ada pengenalan tauhid kita kepada Allah. Siapa pencipta alam semesta? Allah Ta'ala yang kuasa. Itu kan tauhid itu. Makanya kita sampai hari ini kenal siapa Rasulullah. Makanya kita tertanam di hati cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Bertepatan dengan apa Bapak Ibu? Bertepatan dengan tahun gajah. Siangnya perang Abrahah laknatullah alaih menaiki gajah yang tak ingin ada penyebaran agama Islam di kota Mekah. Mereka ingin menghancurkan bangunan-bangunan Ka'bah. Ingin menghancurkan Masjid-Masjidil Haram. Mereka tak senang dengan ajaran-ajaran selain ajaran mereka. Makanya Rasulullah lahir dibilang tahun gajah karena Abrahah naiki gajah ingin menghancurkan Ka'bah dan kota Mekah pada waktu itu. Lahirlah Muhammad pada malam 12 Rabiul Awal. Lahirlah seseorang lelaki yang mulia dari perut ibunya, dibantu dengan Asia dan Siti Maryam. Disambut kakeknya Abdul Muthalib, dibawa ke sekitar Ka'bah, ditunjukkan sama masyarakat sekampung, telah lahir cucuku ke dunia. Semua mengasihkan nama.
Namun Abdul Muthalib punya ide. Dari mulai Nabi Adam sampai cucunya lahir, belum pernah ada yang namanya Muhammad. Manusia yang terpuji. Dibawalah sekitar Ka'bah, ditawafkan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Wahai Tuhanku yang Maha Kuasa, Engkau ciptakan cucuku ya Allah. Engkau ciptakan seorang bayi laki-laki. Dia akan kuberi nama Muhammad. Tawaf 7 kali. Itulah bapak ibu yang sudah pernah melaksanakan haji umrah. Ketika bapak ada rukun tawaf, bapak mengelilingi Ka'bah 7 kali. Mengenang sejarah Abdul Muthalib pertama kali menggendong cucunya Muhammad. Disitulah sejarah tawaf kita melaksanakan haji dan umrah di kota Mekah. Kalau bapak ibu nak membaca sejarah Nabi, selain sirah nabawiyah, di kitab Al-Barzanji lebih jelas itu. Karangan Syekh Ja'far Hasan Al-Barzanji. Siapa Syekh Ja'far itu? Syekh Ja'far itu adalah yang mengkarang dari mulai lahir sampai wafatnya Rasulullah. Syekh Ja'far Hasan, nama ayahnya Syekh Hasan. Kenapa dibilang Al-Barzanji? Karena Syekh Ja'far tinggal di kampung Al-Barzanj di kota Mekah, maka disebut Syekh Ja'far Hasan Al-Barzanji. Jadi jangan kita ngikut-ngikut pula nama tempat kampung pula Syekh Ja'far. Macam nanti Ustaz Sahriaman Saragi Al-Payageli, karena tinggal di Payageli. Ustaz Khainovandra Al-Sunggali, karena tinggal di Sunggal. Sering Bapak Ibu dengar kisah-kisah Rasulullah SAW dibacakan grup-grup marhaban. Rawi Al-Barzanji, kalau ada orang-orang pesta-pesta, nikah, sunat, ngayun, pulang-pulang haji, berangkat haji, sering disenandungkan ini. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwi. Aku agak serak-serak juga, agak gugup aku, karena yang ahlinya ada di depan kita, Ustaz Khainovandra. YouTube-nya pun ada. Pada usia 2 bulan Muhammad di perut ibunya, meninggallah ayahnya di Madinah. Bu, 2 bulan Muhammad di perut ibunya, meninggallah ayahnya ketika berdagang di Madinah. Siapa nama ayah Muhammad? Abdul Muthalib, kakeknya ini pun. Abdul Muthalib kakeknya. Ketika Muhammad usia 2 bulan, meninggal ayahnya di Madinah. Muhammad ini punya adik ayah yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu Bapak Ibu, ada nama kerennya, ada nama aslinya Abdul Uzza. Namun dipanggil di Mekah si Lahab karena bak preman. Kan begitu. Muhammad Samsuddin Lokot, Sarifuddin Sangkot, Jamaluddin Sibuyung, gitu. Agus Salim Wa'alim, kan gitu. Itu panggilannya. Abu Lahab ini sebetulnya namanya Abu Uzza. Abu Lahab ini ayah dari ayah Muhammad, adik dari ayah Muhammad. Si Abu Lahab punya budak, punya pembantu yang tak digaji, budak, asisten, kerja paksa. Namanya Suaibah, seorang wanita. Apa kata Abu Lahab memilangkan si Suaibah? Suaibah, sini kau dulu. Ya Tuhan, adik iparku janda.
meninggal lakinya di Madinah. Lalu Tuhan, mulai hari ini sampai nanti lahir keponaanku, kau jaga adik iparku. Kau rawat. Jangan ada orang yang mengganggu adik iparku ketika mengandung seorang anak. Ya Tuhan, kalau sudah nanti keponaanku lahir, silahkan kau tinggalkan aku. Silahkan kau pergi dari kota Mekah. Kau terbebas dari budakku Suaibah. Baik Tuhan. Kenapa begitu? Saking senangnya Abu Lahab, adik ipar mengandung seorang anak. Makanya Abu Lahab setiap hari Senin dalam riwayat, dia terbebas dari siksa kubur. Riwayat mengatakan, untuk satu hari aja, udah itu gimbal balik. Bayangkan Bapak Ibu, Abu Lahab saja, begitu dojalnya dia, tak mau mengikut ajaran keponaannya Muhammad. Terbebas dari siksa kubur satu hari aja. Gara-gara apa? Pada hari Senin dia bangga lahir keponaan. Apalagi kita, umat Muhammad, watut kita cintai. Karena tak ada lagi Nabi pertolong kita nanti di hari kiamat. Wa Asyatu wa Maryama, pada menjelang 9 bulan. Pada menjelang 9 bulan, detik-detiklah lahir seorang Rasul. Siapa yang mendampingi Aminah? Datanglah bidadari surga utusan Allah. Siapa dua perempuan nih? Asiyah isi Fir'aun sama Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam. Asiyah Bapak Ibu ahli surga, perempuan yang banyak berzikir di mihrabnya, Asiyah dan Siti Maryam. Asiyah ini masuk surga, lakinya laki bojat Fir'aun. Karena Asiyah nggak mau beriman nggak mau mengikut ajaran Fir'aun. Asiyah tetap beriman kepada Allah. Zaman Fir'aun itu luar biasa kejam. Siapa yang membantah perintah Raja Fir'aun, cambuk, penggal kepala, siksa, seret, bunuh, bakar. Asiyah nggak mau ngikut ajaran laki. Lalu kenapa Fir'aun tak berani dia memarahi bini yang nggak mengikut ajaran dia? Karena Fir'aun takut kepada laki. Fir'aun takut kepada bini. Sama bininya dia takut, sama orang lain tak takut dia. Itulah Fir'aun nih memang. Segarang-garangnya Fir'aun sama orang, takutnya dia ke bini. Tak pernah dimarahinya Asiyah tuh. Tak mengikuti ajaran dia. Makanya Asiyah sampai akhir hayat tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang menolong Siti Aminah? Diutus Allah lagi bidadari dari surga, wanita yang soleha, Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Siti Maryam selama hidup tak pernah punya laki, tak pernah nikah, tak pernah kenal sama siapa seorang pria. Namun kenapa bisa hamil? Karena kuasa Allah. Karena pada waktu Nabi Isa lahir, siapa yang lahir anak laki-laki dibunuh. Makanya Asiyah nih dirondok-rondokkannya lah anaknya. Siti Maryam ini tak pernah punya laki. Jadi makanya anak gadis zaman sekarang nggak mau kalah dengan Siti Maryam. Makanya ada nikah bulan 3, beranak bulan 6. 3 bulan. Wah, cepat kali lahir cucunya, Wak. Baru lagi kami marhabankan, Wak. Diam kau Ustaz, diam aja. Ini bibit unggul, ini bibit unggul. Bangga pula lagi maknya itu bibit unggul. Dimarhaban-marhabankan pula lah itu. Udah bibit unggul. Pengantin itu pun gelisah aja lah di pelaminan. Udah bongkah. 3 bulan nikah, bulan 6.
Bulan 3 nikah, bulan 6 lahir anak. Diutus Allah Asyah dan Siti Maryam. Didampingi Aminah. Maka lahirlah Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin. Tahunnya tahun 571 Masehi. Tepatlah dibilang namanya tahun gajah. Karena pada waktu itu Rasulullah lahir bertepatan dengan tentara Abraha. Hancurlah binasa Abraha dengan gajah-gajahnya. Karena kuasa Allah mengirimkan burung-burung ababil. Gara-gara batu panas gajah Abraha pun hancur dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lahir. Lalu apa kita ambil iktibar dari Maulid ini? Yang pertama adalah contohlah kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku umat Nabi, kita mengaku sayang kepada Nabi, kita cinta kepada Muhammad, contoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja Bapak Ibu memuji Muhammad, memerintahkan kepada kita agar kita mencontoh pribadi Muhammad dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Tadi Qori sudah membacakan surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Sungguh terdapat diri dari Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yang patut kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari sebelum ajal kita akan datang. Allah langsung Bapak, Ibu memerintahkan kepada kita hamba-hamba ini agar mencintai Muhammad dalam surah Al-Ahzab 21. Contoh akhlak Nabi, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kita mengadakan maulid pada pagi hari ini menjelang siang. Pada hari ini kita mengadakan peringatan maulid karena cinta dan sayang kita kepada Muhammad. Tak ada yang lain. Kalau sudah cinta di hati, sayang di hati, sampai kapanpun tak terlepas dari cinta itu. Bapak Ibu punya anak. Ketika tanggal lahirnya tiba, kita rayakan hari ulang tahunnya. Tanda apa itu? Tanda cinta kita kepada anak kita, sehingga kita rayakan hari kelahirannya. Jadi kenapa Rasulullah yang kita rayakan kelahirannya? Karena cinta kita kepada Muhammad, tak ada lain tak bukan. Cinta kita kepada Muhammad. Walaupun banyak yang di luar sana berpahamkan bid'ah. Maulid bid'ah, sesat mengadakan maulid. Yang mengadakan maulid masuk neraka. Yang menceramahnya pun masuk neraka. Oh, kepala otak kau bilang. Kalau yang kita semua Bapak Ibu gara-gara di sini kita masuk neraka. Panitia masuk neraka. Yang ceramahnya pun masuk neraka juga lah. Ku bilang Allah wa. Nggak usah cari masalah aja lah di kampung-kampung nih. Ini wak nih kayak gini-gini cari masalah aja nih. Bid'ah. Ini kalau dibiarkan bahaya ini Bapak Ibu. Kalau terus-terus orang dibiarkan, banyak pengikutnya, banyak mengiyakannya. Kami ustaz-ustaz sama Ustaz Syariah, mereka dengan job. Nggak berjadwal lagi kami maulid. Kalau dibiarkan muncul orang yang keluar-keluar sana kemari. Bid'ah, sesat. Sesat masuk neraka. Kami pernah kejadian Bapak Ibu di Deli Tua. Masuk dari ke masjid tuh. Ada wak-wak imam. Memang orang tua itu di kampung tuh. Dinasihatinya wak itu kan tahulah wak-wak zaman sekarang. Zikir, kalau siap zuhur, siap maghrib, la subuh, la ilaha illallah 100 kali. Awak pun noyong juga ya balawak. Namun doa panjang. Apa kata dia melakukan waktu? Wak zikir bid'ah, nggak pernah zaman Nabi zikir-zikir berjamaah habis sholat. Wak masuk neraka, wak sesat. Naiklah darah wak tu. Dia muncung kau tu ya, bilang. Belum lagi lahir aku ke dunia, sudah mengaji aku sama guruku, tahu kau. Ku pijak kepala kau, pergi kau. Naik darah waktu, cicing lari. Dibilang dia pula waktu ahli neraka, yang sudah puluhan tahun yang ibadah itu di masjid. Pergi kau.
Belum lagi lahir emak ayah kau pun sudah mengaji aku sama guruku Arsad Tolik Lubis. Guru dia pendiri Awasliyah. Cicing lari, tak berani lagi 3 orang nak mengkompor-kompori. Tak benda itu tak berani lagi datang ke Deli Tua. Kemana lagi pindah Ustaz, arah kemarin dal sana pelosok-pelosok. Sikit bid'ah, maulid bid'ah, wirid bid'ah, tahlil bid'ah. Memang yang dibilang dia tuh betul bid'ah. Kalau dia yang berpahamkan bid'ah, silahkan. Nggak mau dia merayakan maulid, tak usah datang. Kuenya mau juga dia makannya. Aku jijik kali aku ini. Tahlilan bid'ah, dikasih nasi bungkus malam petiga. Enggak juga dia mau makan nasi itu. Gue gampar, kau tahu kau. Kan ada mengadu, Ustaz, itu yang bilang kita tuh bid'ah-bid'ah, dikasih nasi, mau dia Ustaz. Naik lagi lawak ya kan. Nasi yang kau makan itu neraka kau bilang. Ada gitu. Dikasih nasi malam petiga, mau dia. Enak pula nasi malam petiga nih kan. Ada rendang dagingnya, ada tauconya, ada mie-nya. Apalagi kami ustaz-ustaz nih. 2 bungkus, 3 bungkus. Apalagi zaman sekarang ibu. Musim-musim orang meninggal. Hampir tiap malam mau dapat nasi bungkus. Taulah ustaz ini udah membawa doa. 3-4 bungkus dibawakan. Lain lagi mentah-mentah. Ada aja yang meninggal. Iya kan? Hampir tiap hari pengumuman. Belum lagi 2 malam yang ditahilkan nih. Menyusul lagi umumkan di masjid. Tak berhenti-berhenti tahlilan nih. Yang mengatakan bid'ah mau juga makan nasinya. Wirid bid'ah. Kunut bid'ah. Talqin di kuburan bid'ah. Wirid bid'ah. Memang wirid itu bid'ah. Kenapa kita buat wirid? Karena tak ada yang lain, hendak silaturahmi diiringi dengan ibadah. Itu. Memang di zaman Nabi tak ada wirid. Khadijah ibu enggak bentuk wiridnya di kampung di kota Mekah sana. Khadijah enggak ketua wirid, enggak buat wirid, enggak bentuk baju-baju seragam. Aisyah pun begitu. Enggak ada wiridnya. Rasulullah enggak ada wiridnya. Enggak ada STM-STM-nya. Jadi kenapa kita buat perwiritan? Karena silaturahmi yang erat hendak kita jalankan. Kalau tak wirid, tak bersilaturahmi kita sama orang. Di wirid itu kan membaca Yasin. Apa ada orang di wirid baca erek-erek? Apa ada orang di wirid membahas togel? Kalau aku orang di wirid membahas togel, aku luar mengharamkan wirid itu. Wirid itu kan membaca Yasin. Baca Yasin doa, ya Allah, nanti di alam kubur kita Bapak Ibu terang alam kubur kita. Gara-gara apa? Tiap hari Jumat, malam Jumat kita membaca Yasin di perwiritan. Apalagi Yasin itu dia diakan sama mak ayah awak. Terang kuburan ayah mak awak gara-gara anaknya membaca Yasin di dunia. Habis baca Yasin apa yang diwirid tuh? Baca tahtim nyawa. Di surah tahtim tuh ayat Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, Asmaul Husna di situ, ayat kursi di situ. Cuman Asmaul Husna nih udah 15 tahun kita yang ikut wirid nih, tak apal-apal juga. Mulainya pula awalnya lancar lah pula. Nas'aluka rahmatan lil alamin ya man wallahu allazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Mulailah ujungnya kena. Al-wadudul majidul baizul syahidul haqqul wakil hayyul hamidul muhsil mubdi'ul mu'in. Kata wa ucok buat tatin. Mulailah al-mu'il mu'min tulayul qayyum. Basir. Asalkan si Basir saya lah ujungnya pun jadilah. Entah apa-apa dibaca dia. Gelombang-gelombang naik turun. 17 tahun ikut wirid di komplek ini. Tahtim pun tak apa, karena parah lah itu. Itu baru salah. Habis tahtim apa? Tahlil. Kan sudah dijelaskan Nabi. Afdalul zikri la ilaha illallah. Seabdol-abdolnya zikir itu dengan kalimah la ilaha illallah. 33 kali, ada yang 70 kali ya kan Wak ya. Ada yang bahkan 100 kali. Gak ada yang salah di wirid.
Habis itu apa doa? Pulang, makan lontong, pulang. Kan gak ada salah. Cuman tahlil itu ada juga orang yang menyalah. Ada juga yang tak dapat pahala gara-gara baca tahlil. Dia mengucapkan tahlil itu, namun hati, mata, kuping tak kemana-mana, meraung-raung. Raun bikin dia itu. Gimana kita mendapat pahala zikir tuh? Konsentrasi tanamkan di hati, bibir mengucapkan, di hati juga kita mengucap. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau yang patut disembah ya Allah. Tempat Engkau memuji, tempat kami bermohon, tak ada yang lain selain Engkau ya Allah. Khusyuk. Namun kenapa ada juga orang yang diwirid itu tak dapat pahala dia membuat tahlil. Mulailah waipah membuat tahlil. Wirid mak-mak ya kan. Afdhalu zikri la ilaha illallah. Mak-mak kan itu ujung-ujungnya bergelombang. La ilaha illallah. 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa yang terdapat pahala? Mata dia tak kemana-mana, itu dapat pahala. La ilaha, cantik kali lah gorden di mana lah di biliknya ya. La ilaha illallah. Ini foto wisuda anak dia nih. La ilaha illallah. Tak dapat pahala. Apalagi dia baca tahlil, datang kawan yang terlambat. La ilaha, lama kali kau datang. Iya kak, banyak kali cucian di rumah katanya. La ilaha illallah. Apa kau semua yang nyuci rupanya? Percuma anak kau udah pada kawin. La ilaha, cemana lah kak, masak lagi, nyuci lagi. La, pasal ketinggalan kau. La ilaha, bilang mana anakku aja yang nyuci masak. Kalau aku anakku semua, aku suruh anakku, aku tinggal wirid tahu kau. La ilaha, orang bajingan, orang tuh menggosip. La ilaha illallah. Cantik kali baju kau, di mana kau beli? La ilaha illallah. La di pasar ikan kak. Oh cantik, berapa? 3,5. La ilaha, aksesorisnya berapa? La ilaha illallah. Tak dapat pahala. Semua ditanya dia kawan yang terlambat tuh. Yang terlambat pun tak dapat pahala. Dia pun yang sudah duduk pajak dari mulai jam 2 tak dapat pahala. Gara-gara apa? Mata, mulut. Ada lagi memang di wirid itu tak dapat lagi pahala. Dia berzikir, namun kupingnya pun tak kemana-mana. La ilaha illallah. Kerupuk, suara kerupuk di dapur. Mak letok pecah lah. La ilaha illallah. Kerupuk. Lontong pecah enak ini. La ilaha illallah. Tengok juga ke dapur. La ilaha illallah. Banyak bikin kacangnya ya. La ilaha illallah. La ilaha. Tercium dia lagi aroma sampai ke asapnya aroma dia tuh. Mak, mie rebus ini. La ilaha illallah. La ilaha merebus. La ilaha. Tak semangat lagi. Itu baru salah di wirid. Dia tak konsentrasi ibadah. Jangan wirid mengejar makanan, tak dapat pahala, baru salah. Siapa lagi yang salah di wirid itu? Dia rajin wirid namun enggak sholat ke masjid. Dia rajin tahlil namun enggak sholat ke masjid. Ini baru salah. Aku yang menyalahkannya dia duluan. Kemana rumah orang masuk? Wirid-wirid ke rumah orang masuk. Ke masjid tak mau masuk-masuk. Begitu mati mau disolatkan di masjid. Asal tiba meninggal terkadang. Duduklah anaknya pajak di bawah tenda STM. Datanglah Ustaz. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Jam berapa ya kau dibawa? Zuhur inilah Ustaz. Mana solatkan? Di masjid lah Ustaz. Ustaz ini macam mananya? Adanya masjid di komplek kita. Di masjid ni lah Ustaz. Dalam hati Ustaz tuh. Ayah kau tak pernah ke masjid, datang ke warung aja ayah kau duduk. Kalau aku bawa ke warung tuh biar tahu dulu ayah kau. Tak pernah ke masjid, tak pernah bergaul sama orang. Tiba mati perlu dia sama orang. Kalau aku main di komplek yang tak ondak-ondak bergaul sama orang, jangan bawa ke masjid nih. Kemana Pak Ustaz? Warung bawa. Sahnya Ustaz, salah.
Yang penting tahu usah sholatkan. Suruh aja penjaga masjid nyolatkan dia. Sahnya itu biar gugur dosa kita. Suruh siapa yang tak paling-paling apa kali? Kau sholatkan jenazah Wak itu dulu. Aku aja nyolatkan Wak. Iya. Biar gugur dosa sekampung nih. Kenapa Wak? Selama hidup nggak mau tuh ke masjid, nggak mau. Banyak duduk di warung main catur, kata Wak tuh. Bawa. Sah. Tak tahu diri, tak tahu diuntung. Udah mati baru perlu sama orang. Kita nih Bapak Ibu, jangan malas-malas silaturahmi. Elo-elo awak sama orang. Akrab-akrab awak. Ucapan yang baik-baik. Tingkah awak yang baik-baik bermasyarakat. Nanti mati awak perlu awak sama orang. Apa bisa ibu ngesot sendiri ke tanah wakaf? Apa bisa nanti ibu mandi sendiri kalau tak dibantu orang? Tak bisa. Sadar diri, tahu diuntung. Makanya Ahmad Bagi sering menyinggung di lagu-lagu yang baik-baik. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerendah diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digolar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerendah diusung. Sadar diri Wak, sebelum kerendah kau diusung. Tahu diri, tahu diuntung, elok-elok sama orang. Mati kau nanti perlu sama orang. Yang mengkorek kubur kau pun orang. Yang memandikan kau pun orang lain. Yang membajukan kau untuk terakhir kali pun orang lain. Yang memikul ke kuburan orang lain. Yang mendoakan kau orang lain. Yang memasukkan kau ke liang lahat orang lain. Apa bisa kau ngesot sendiri? Makanya bapak ibu-ibu hidup di komplek ini elok-elok sama orang. Baik-baik sama orang. Eratkan hubungan tali silaturahmi. Yang nggak mau berwirid, pahamkan bid'ah, tak usah wirid. Cuman harus baik-baik kita dengan orang. Rajin ke masjid. Jumpa dengan kawan-kawan berjamaah. Eratkan di kampung ini. Biar dapat umur nih berkah. Awak ini sudah tua-tua kepingin dapat berkah umur. Makanya bapak ibu yang udah tua-tua usia lanjut kita. Minta barokah umur kita. Minta berkah umur dan bergaul di masyarakat. Jangan lagi minta panjang umur. Bingung Allah pun nak memanjangkan umur Wak. Enggak ada untungnya hambaku satu ini. Kenapa Tuhan kata malaikat? Udah 80 minta panjangkan lagi. Ketagihan dia aku panjangkan umur dia. Ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Udah 80 tahun orang mendeling pula. Ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah. Udah tahun naik. Holi-holi pun bersakitan ya Allah. Tidak panjangkan Allah. Holi-holi itu tulang-tulangnya mudah bersakitan. Tidak panjangkan umur. Makanya udah tua-tua awak minta berkah umur. Kalau sudah umur itu berkah, sehatlah itu kita. Kalau umur yang berkah itu sudah tua pun dia masih bisa lagi ke masjid beribadah. Macam Wak nih, bapak nih ya kan Wak ya. Masih ujuban ya, tua nih, masih bisa lagi ke masjid. Walaupun nggak apa-apa, sakit-sakit kaki datang ke masjid. Karena apa? Umur kita ini tak ada yang tahu. Imam Al-Ghazali mengatakan bapak ibu, kalau sudah rambut bertukar warna, hendak dokatlah mati. Jenggot pun bertukar warna, sudah hendak dokat masuk ke tanah wakaf. Mata mulai rabun, sudah hendak dokat meninggal. Kuping sudah mulai pokak diajak bercakap. Itu tandanya hendak dokat masuk ke liang kubur. Kaki pun sakit duduk lama-lama. Tanda hendak dekat masuk ke liang kubur. Tengoklah ini ya.
Tak konsentrasi lagi silonya. Ada yang melunjur, ada yang kaki komari, ada yang lutut sakit. Pinggangku tak mati lah Ustaz. Gigi sudah mulai bertanggalan. Tanda ndak dokatlah masuk ke alam kubur. Kalau sudah datang tanda itu kepada bapak ibu, harus waspada, waspadalah. Sudah ndak dekat mati. Tahu diri, tahu diuntung. Nabi Yakub bapak ibu mau dicabut nyawanya sama malaikat, protes. Malaikat, Yakub, mau kau cabut nyawaku? Iya, disuruh Tuhan. Ayo pulang. Kenapa lah enggak kau kasih tahu dari kemarin-kemarin kau mau datang hari ini? Loh kenapa rupanya? Kata malaikat maut. Aku kan cuma diutus Allah aja. Mau kau ayo? Enggak udah. Kata malaikat. Kasih tahu dulu lah dari kemarin-kemarin kalau mau datang kau hari ini jemput aku. Biar tahu aku siap-siap. Apa bekalku mau ku bawa nanti pulang. Loh kata malaikat. Dari kemarin-kemarin udah dikasih tahu Allah sama kau. Kub. Kasih tahu cemana. Rambut kau udah berubah warna. Gigi kau udah bertanggalan satu-satu. Kesehatan kau udah mulai menurun. Tulang kau bersakitan. Kulit kau udah keriput. Itu detik-detik tandanya kau sudah tidak dekat pulang. Oh begitu. Kau rasakan enggak itu? Rasakan. Dah ayo pulang. Ayolah kata malaikat Yakub. Cuman pula tanda-tanda ini bapak. Janganlah pula nanti bapak hari lagi tak semangat lagi makan siang makan nasi kotak. Walaupun memang ada kadang nasi kotak. Nanti sampai rumah tak semangat bapak tengok anak. Lo lesu kali ayah ya. Enggak apa-apa nak. Kenapa ayah ya? Apa masalah? Nak minta apa ya? Biar ku belikan kata anak. Enggak apa-apa. Lo nangis ayah. Enggak apa-apa. Kenapa ayah ya? Dia apa Ustaz tuh ayah di masjid? Enggak Ustaz tuh baik. Enggak apa-apa. Kenapa ya? Dibilang ayahnya. Kurang ajar kali Ustaz tuh bilang dia ayah enggak mati. Dibilang dia yang tidak mati ya. Ayah sihat lagi ku tengok. Memang nampaknya aku sihat. Tapi tanda-tanda mati itu tidak dekat laku. Kata Ustaz itu rambutku udah ubanan. Tidak dekat laku mati nih. Jenggotku pun sudah putih lagi. Tidak dekat laku mati laku. Cuman bukan yang begitu Bapak. Bukan yang tidak dekat macam mana. Bisa tahun depan. Bisa. Cuman tanda tidak dekat mati itu. Tanda kita siap-siap sudah datang. Kalau aku belum ada nampak tanda-tanda. Rambutku masih hitam lagi. Belum ada. Masih hitam. Si lama. Ini tidak dekat, Tidak dekat. Tidak dekat. Bapak lah. Udah ubanan tidak dekat. Banyak-banyak ke masjid Bapak ya. Banyak-banyak ke masjid. Itu lagi. Giginya pun sudah tanggal. Tidak dekat. Aku gigiku itu lagi lama. Alhamdulillah. Wah tak dekat wak pulang. Si lama lagi. Kupingku belum pekat. Cakap-cakap belum dengar aku. Si lama nih. Udah bayang-bayang. Udah belang-belang. Jenggotnya antara hitam sama putih. Banyakan putih. Tak dekat. Ya kan. Si lama. Tapi udah separuh jalan. Ya bu ya. Cuma jangan semangat, jangan kayak yang muda-muda, jangan hehehe aja. Entahnya kaliannya duluan, entahnya aku duluan, entah saya belakangan, uak duluan, nggak tahu. Entahnya uak duluan, aku belakangan, nggak tahu kita. Tahu, nggak tahu. Entahnya Pak BKM duluan, aku belakangan, entah aku belakangan Pak Ramli BKM duluan, nggak tahu. Cuman gaya-gayanya udah separuh jalan nih, asik ngelamun aja. Ada yang enggak timbun uang kas masjid nih ya, banyak kan nanti dapatnya ini bagi kita reak dalam masjid ini, pikir awak BKM ini. Cuman pikiran kuat dipikirkan juga nanti pulang ke mana ini. Kalau ada alhamdulillah enggak ada parah. Dari aman paham itu. Rumahku jauh dari tua. 2 jam kemarin, 2 jam. Naik kereta, belumpur kakiku sampai kemari. Naik kereta lah pula. Hari hujan, apa enggak belumpur? Aku bilang sama adindaku nih, ini Ustaz juga nih, Bu Muhammad Yusuf, baru tamat kuliah.
Gue bilang untunglah pakai jaket aku sob. Tengoklah mencret botol truk tuh ke badan gua. Kalau tidak belumpur aku. Pakai baju siapa aku sampai nanti kalau bajuku kotor. Aku gemuk, nggak ada ukuran sama aku. Baju Sari Aman nggak muat, apalagi pakai baju BKM. Sampai lengannya aja pun nggak bisa. Untung aja pakai jaket awal. Belumpur, teman sampai sini kamar mandi aku turun cuci kaki, ambil wudhu, cuci kaki. Ya Allah nasib, nampak kereta nih aku pikir. Aduh, enaknya mobilku ya Allah, baik enak aku macam kori kemana-mana pakai mobil. Aduh, nak jemaah ngasih mobil ya Allah. Mobil kasih mau Ustaz, aku belum ada mobilku kata jemaah. Itu nasib. Ya kan? Jadi kita maulid nih contohlah pribadi Muhammad. Muhammad tuh ukhuwah silaturahminya kuat. Sama siapapun dijaganya silaturahmi. Muhammad tuh nggak pernah dendam dengan orang lain. Sayang kepada istri, sayang kepada anak, sayang kepada cucu. Muhammad tuh rumah tangga yang paling harmonis. Rumah tangga Rasulullah. Rumah tangga cemana Ustaz kata emak-emak. Tapi balik banyak bininya. Bu. Muhammad tuh Rasulullah tuh nggak mau udah nikah lagi sebelum Khadijah wafat. Tahu ibu? Jadi kami pun begitu juga. Belum mati ibu kami nggak nikah-nikah dulu. Meninggal dulu ini kami yang pertama, baru kami boleh nikah lagi, baru kami mau nikah lagi. Itu macam mana caranya itu? Begitu. Mama sini baik-baik, sayang-sayang belaki semua, sayang-sayang, sangkin sayangnya, baju lakinya pun kusut bawa ke masjid. Baju dia perbanyak-banyak di lemari ya kan? Baju arisan, baju wirid, baju undangan. Apa kadang laki ini naik gula aja? Lakiku udah penyakitan lah di rumah katakan. Sakit apa? Gulanya naik. Orang kau tingkah kau yang tak baik-baik. Mana mudah laki gula. Begitu mau pergi undangan, 3 jam berdandan di kamar. Laki sudah siap duluan. Ten kata lakinya. Lagu keluar juga, laki udah bersiap pakai baju batik, mau pergi undangan, sepatu kila, udah duduk di kereta, tak juga, ngintiplah bini dari kamar, kalau nggak sabar kau pergi kau duluan, naik gula lakinya, tunggu laki dua, tak lama pikir lakinya siap lah, keluarlah dari kamar, pakai kain basah, pakai anduk separuh lagi, ya belum lagi kau bersiap, kata bininya, bang. Bininya ini bawa baju 2 biji. Yang mana lah bang cocok? Yang kuning bang apa yang merah? Cantik kan bang? Rasa aku dek yang kuning aja. Nanti kalau merah kau dibilang orang anggota partai. Merah kali itu nggak enak nampak. Ini panas. Oh iya bang. Enggak lah bang. Yang merah ini cantik nih bang. Aku boleh dipasarikan 600 sama payet-payetnya cantik. Ini jilbabnya bang, aksesorisnya hampir 1 juta gopek nih, gopek. Gaji kau nggak cukup beli bajuku tahu kau. Kalau taunya kau yang merah itu cantik, ngapain kau tunjukkan sama aku yang mana mau kau pakai, kata lakinya. Naiklah gula lakinya, kumat gula, sampai 600 gula laki itu. Masuk dia ke dalam, ke dalam baju. Alhasil bukan kuning merah yang pakai dia, hijaunya baju dia keluar dari kamar. Jadi ngapain tunjukin sama lakinya, yang kuning apa yang merah, kalau yang hijaunya dipakai dia. Kan gatal kali itu. Ya Allah Tuhanku. Enggak jadi ini kuning kemang. Enggak bang, panas sekali kan yang 2 tuh. Jadi kenapa kau tanya-tanya sama aku? Enggak lah, enggak. Cuma aku nunjukkan abang cocok enggak aku pakai. Mak, ibu jangan begitu ibu, laki sayang ibu belaki. Kalau sudah nanti tak ada lagi, menyesal. Lagi ada laki awak, jago bagus-bagus walaupun laki ibu udah jelek, pendek, pesek, matanya juling, peka, ubanan udah. Nikmatilah laki ibu tua sama laki. Ya pipis kencing lah. Ya itu. Ini anak soleh ini. Mau kencing aja permisi sama ayahnya. Mana ada kencing-kencing di celana ya kan. Asal jangan ayahnya ikut kencing juga. Ibu elok-elok ibu belaki. Lagi ada laki awak jaga elok-elok baik. Jelek-jeleknya pun laki ibu, itulah laki, itulah jodoh ibu.
Iya Ustaz, aku dulu nggak mau ke malakiku tuh, karena mamaku aja dulu rajin sholat, rajin apa. Sampai sekarang Ustaz melarat aja hidupku Ustaz, nyewa aku nyewa. Udah anak SMA masih nyewa aku. Dulu kenapa ibu mau dulu sama bapak tuh? Nggak tahu, dulu mamaku yang suka sama dia itu. Cocok jadi menantu apa? Malas kerja sama semua. Orang bajunya cantik-cantik wirid, aku ini aja baju Ustaz. Merana kali aku punya laki, saya tahu awalnya kerja. Udah, tahulah di wirid ini kan baju nak ganti-ganti ya kan Bu? Nggak begitu jilbab awak, nggak gitu jilbab orang, nggak gitu jilbab awak. Gara-gara wirid ini makanya wirid ini banyak yang pecah. Gara-gara baju seragam, enceng wirid. Nggak cocok sama ketua, enceng wirid. Aku jijik kali aku sama ketua tuh, asyik duit aja. Awak susah. Zaman corona, laki awak udah nggak kerja, asyik duit aja dimuncung kakak tuh. Aku jijik kali aku. Baju seragam lah, uang arisan lah, uang baskom lah, tak apa-apa. Enceng lah aku wirid, udah, enceng dia wirid, tak ikut dia wirid. Jadi nggak ikut kawin, enggak, jijik, malas. Alasin enceng wirid. Gara-gara apa? Tak cocok sama ketua, baju nggak ganti-ganti. Apalagi wirid. Kalau mamak sini enggak, baik-baik semua. Cantik, amin. Satu orang aja yang jawab, lainnya enggak. Diganti. Gitu. Harus elok awak membelaki, elok membelaki. Kalau enggak ada laki, awak menyesal. Gitu meninggal lakinya menangis saja. Waktu kenapa mak nangis. Teringat sama laki. Dulu ada laki dibentak-bentak. Ada laki dimarah-marahin. Nyai berapa kau dek? Cuma ini aja kau nasi. Ini aja lauk. Iyalah bang. Makan abang enggak udah. Banyak kali cerita abang, aku mau bikin wirid. Wirid ibu, laki ibu enggak ibu masakan lauk. Tak sah wirid ibu. Tahu ibu. Walaupun ibu 40 kali membaca Yasin di wirid itu. Ibu bikin wirid. Keluar ibu dari rumah. Kalau tak izin laki ibu tak minta izin sama laki ibu bikin wirid. Walaupun mengaji ibu di masjid nih, tak ridho Allah sama ibu. Kenapa? Dia keluar rumah, laki tak tahu. Dia keluar rumah, tak minta izin sama suami. Padahal suaminya ada di rumah. Kalau tak ada suami di rumah macam mana? Telepon. Bang, aku pikir pengajian keluar komplek ya bang. Mungkin aku agak lama pulang. Nanti abang duluan sampai, nggak nampak aku, abang jangan nyari-nyari, aku ngaji bang. Oh iya dek, cocoklah kau lama-lama kau pulang. Biar lebih lama-lama juga aku nanti pulang. Ada di luar sana berserak, tahu gak? Janganlah bang. Minta izin malaki. Apa hukumnya Ustaz? Bagaimana laknat dosanya? Satu langkah ibu tak izin lagi, satu langkah sedosa. Langkah kaki kanan berdosa, langkah kaki kiri berdosa. Berapa langkah dari rumah ibu ke tempat pengajian? 1000 langkah. 1000 langkah lah yang dosa ibu terima. Kalau keluar rumah tak izin sama laki. Hati-hati. Makanya jangan remeh awak kepada laki awak. Ibu, gue bilang sama ibu. Nanti di hari kiamat, ibu masuk surga, belum tentu laki ibu ikut ke surga. Kalau ibu nanti masuk neraka, walaupun bapak tuh ahli ibadah, ikut bapak tuh ke neraka. Gara-gara apa? Karena yang dipimpin dia jeblos semua. Makanya ada surah At-Tahrim 21 untuk kami tuh sebagai kepala rumah tangga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga diri kau, istri kau, anak kau. Jangan sampai dari kiamat masuk neraka, kata Allah. Kalau nanti jeblos untuk ke neraka, kau kutuntut. Walaupun kau ahli ibadah. Bapak, walaupun bapak yang rajin ke masjid, istri yang jarang sholat, nasihati, bilangin baik-baik. Terkadang ada laki ini yang malas nasihati bininya. Dia sholat ke masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bininya menggosip jalan tetangga, tak pernah ditegur dia. Nanti di hari kiamat, wahai Polan, kenapa bini kau masuk neraka? Gara-gara dosa dia banyak. Menuntut istri itu. Tuhan, aku nuntut keadilan. Aku memang seorang wanita yang ahli maksiat. Seorang wanita yang banyak dosa hari kiamat. Namun aku menuntut keadilan Tuhan. Suamiku ahli ibadah, rajin ke masjid. Namun aku jarang sholat, tak pernah aku dimarahi. Suamiku ahli mengaji, baca Quran. Aku menggosip ke sana kemari jiran tetangga. Suamiku nggak pernah marahin aku. Hari ini Tuhan, aku nuntut keadilan.
Enak kali dia masuk, enak-enak nanti ke surga. Aku kena siksa neraka. Lalu kau mau apa? Samakan suamiku dengan aku ke dalam api neraka. Ibu jangan nuntut gitu bu ya. Kalau ibu masuk, masuk aja. Jangan ajak-ajak kami. Ya Pak ya, biar anda masuk. Namun di hari kiamat, hendak hati kita, sama-sama kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selagi hidup suami kita, banyak berbakti kepada suami. Ya bu ya, kalau sudah tak ada nanti baru sakit. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Nangis waktu pojok di belakang. Itu waktu janda. Kok janda kan? Janda nampak deh, wajah-wajah janda ini nampak. Longo deh. Nampak. Kenapa ibu nangis? Tadi kan aku latih Ustaz. Ya bu ya, Rasulullah tuh keluarga yang harmonis, tak pernah berantam begaduh pun tidak pernah. Nggak pernah memarahi istri dan istrinya pun sayang kepada lelaki. Rasulullah bu, Pak, contoh pribadi Muhammad nggak pernah marah-marah sama bini. Ketika Rasulullah dakwah pulang tengah malam ke rumah, sampailah di rumah, Assalamualaikum Aisyah, Assalamualaikum ya Aisyah, Assalamualaikum ya Aisyah. 3 kali diketok pintu, 3 kali mengucapkan salam. Aisyah tak ada suara dari dalam. Rupanya sudah terlelap tidur. Dihempangkan Muhammadlah sorbannya, tidurlah di hemperan rumah. Sampailah menjelang subuh, terbukalah pintu. Tengok Aisyah, Rasulullah tidur di teras rumah. Ya Rasulullah, kenapa tidur di sini? Wahai istriku, tadi malam kau panggil-panggil 3 kali mengucapkan salam, kau tak mendengar. Mungkin kau sudah terlelap tidur diberikan Allah. Begitu. Marah dia? Tidak. Kalau kita mana itu? Mereka, putet, buka pintu. Pekak kali kau ya. Memang kalau udah tidur menjadi bangke kau tidur. Macam orang mati tidur kau. Udah taunya laki pulang malam, tidur aja kau. Buka pintu. Iya bang, tunggulah sabar. Mulut kau merepet aja kerja kau. Kayak ayah kau, tahu kau. Mengamuk, merepet tengah malam. Jangan gitu. Ya Pak ya, Bapak jangan keras-keras sama laki. Ya, sama laki. Udahlah Ustaz, katanya capek aku berdiri katanya. Ya Bu ya. Nah, jadi inilah yang saya sampaikan udah tengah 12. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dari mulai hari ini kita memperingati Maulid ini, contohlah pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad diutus innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus ke dunia ini cuman untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya Bu ya, rajin silaturahmi, contoh pribadi Nabi. Rajin bergaul dengan orang banyak, hatikan hati kita yang baik-baik, hati bersih. Tak ada guna kita rajin ibadah kalau hati ini masih ada dendam dengki sama orang lain. Bersihkan hati kita, elok-elok berjiran tetangga, elok-elok kita berbuat baik kita dengan orang, supaya nanti yang baik-baik ini akan dikenang orang kalau kita nanti sudah tak ada lagi di dunia. Ya Bu ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nanti umur yang panjang, kita akan berjumpa sekali lagi. Kalau aku diundang lagi. Kalau nggak ada ya udahlah PPKM. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ya Bu. Kalau tak ada pula sumur di ladang, jangan pula ibu sampai nggak mandi. Ada pula kamar mandi rumah awak, ngapain awak numpang mandi di ladang orang? Ya Bu. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di kantong celana. Nanti kecucuk, berdarah. Kalau ada ceramahku yang salah jangan cerita kemana-mana, jangan lancip. Ibu aja yang tahu, jangan lancip. Kalau ada jarum yang patah jangan dipatah-patahin. Kalau ada ceramahku yang salah, mohon maaflah, aku minta izin. Izinmu ya, Ibu, yang jilbab kuning. Kayak Gul Paraban.
Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Bu, bu. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada ceramahku yang salah, jangan lapor sama Pak Jokowi. Nanti aku kena tangkap Polda. Bu, kalau ada jarum yang patah, bu. Kalau ada jarum yang patah, Pak Panitia, Pak BKM, kalau ada jarum yang patah, jangan buang ke tong sampah. Itu Pak BKM. Kalau ada jarum yang patah, jangan buang ke tong sampah. Kalau ada ceramahku yang salah-salah, jangan potong ongkos ceramah. Lebih maaf kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Alhamdulillah ya kan. Lebih kurang mohon maaf, buah durian, buah manggis, buah pepaya, buah pisang, buah nanas, buah duku, buah bengkoang, satu buah pun tak terletak di mejaku pada hari ini. Kue pun tak ada datang, minuman tak datang, ke situ aku minum balik. Ya Allah, tambah mengisak belah perutku ya kan. Burung irian, burung cendrawasih, syukur terima kasih. Burung merpati, burung bango, burung elang, burung garuda, burung sipipit, itulah nama-nama burung yang ada di Sunggal nih. Lebih kurang dan mohon maaf, walikai wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.